terganggu. Karena yang digunakan oleh ibu-ibu itu perasaan. Kalau perasaannya terganggu pun jauh lebih jahat perempuan itu kalau dia perasaannya tidak terkendali. Makanya lihat Rasulullah itu ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti setelah aku kepada Allah dan Rasul? Rasulullah jawab, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Pada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibu. Didengar sama anak muda yang hanya dia separuh sadar gitu pulang dari khutbah Jumat. Pak, kita ini harus berbakti kepada ibu. Cuma ibunya 3, ibu. Didengar sama bapaknya, sini gua ulak loh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu lebih banyak porsinya memberikan penghormatan kepada ibu. Makanya durhaka anak kepada ibu itu jauh lebih powerful dosanya dibandingkan durhaka kepada ayah. Kenapa? Kalimatnya al jannatu tahtal aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih ibu-ibu ini gara-gara ada ibu-ibu, bapak-bapak menjadi hebat. Makanya jangan suka menyakiti kaum ibu. Yang suka menyakiti kaum ibu nih bapak-bapak, biasanya karirnya habis. Selesai. Finish. Ya kan? Lagi jaya-jayanya kan lagu lagi kan? Bener gak Bu? Enak Bu, saya buat itu. Bapak-bapak ini kalau lagi jaya, aduh itu matanya jelalatan. Wah, ya punya duit. Begitu ditegur sama ibunya, lo kan kagak nyari duit. Yang nyari duit kan gua, ini duit gua. Pak, lu kagak bisa nyari duit kalau nggak didukung sama bini lu. Kasarnya begitu kan? Di balik laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat. Itu baru satu. Coba kalau 3 hancur. Ya kan? Ada, benar itu ada. Ya, saya dulu waktu kerja di PLN itu, saya kan dulu pernah kerja di PLN kan. Itu ada, karena laki-lakinya main perempuan, itu istrinya datang ke kantor. Dia perempuan dilawan gitu, sen kanan belok kiri. Gitu kalau bawa motor, itu polisi pun nggak bisa berkutik, dicakar polisinya sama perempuan. Itulah the power of mama. Makanya coba. Makanya nggak bisa menang lawan ibu-ibu. Udah nggak ada malunya, udah urat malunya udah nggak ada itu kalau udah kesel. Dihabisin itu laki-laki yang macam-macam itu datang ke kantor. Pokoknya kalau nggak dipecat, gitu kan kata istri. Saya akan ungkap semua kebusukan-kebusukan. Coba. Yang tahu tentang aslinya kita, istri kita. Ya kan? Di depan lagi ceramah aja kelihatan sopan. Di depan istrinya kentut sembarangan. Iya kan? Tuh kalau istrinya coba nggak menutupi, terbongkar semua itu. Nah sebab itulah lindungi perempuan, datang laki-laki untuk melindungi, ya kan? Maka jangan berpikir, jangan berharap, hai para suami engkau dihargai oleh istrimu, tapi engkau tak pernah menghargai istrimu. Rasulullah itu sangat sayang sama istrinya, panggil ya Humairah, gitu kan? Wahai ya yang pipinya kemerah-merahan, ya kan? Nih, tapi jangan sampai juga, jangan keterlaluan. Istrinya hitam, wahai istriku yang manis dan putih. Itu penghinaan itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inner journey ya, masuk ke dalam diri kita itu, kita mengenali tentang diri kita.
Nah biasanya untuk mengenali diri kita ini ada sebuah alat yang biasa kita gunakan. Cuman kalau yang di pengajian nggak mungkin, waktunya juga singkat. Ada alat yang digunakan untuk mengenali tentang potensi kita. Makanya lihat kalau dalam dunia kerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditentukan seseorang itu akan diterima atau tidak. Kalau ini bagian SDM atau HRD ya, itu ketika ada lamaran masuk, itu akan diseleksi tentang lulusan dari mana, IPK-nya. Nanti ada wawancara itu. Setelah tes psikologi, wawancara itu untuk mencoba menyocokkan dengan hasil tesnya. Karena kadang ada orang yang memang hasil tes tertulis bagus, begitu wawancara jeblok. Ya kan? Sekarang ini bahkan ini betul-betul nih, tolong perhatikan untuk anak-anak Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih remaja. Saat ini itu Pak, meskipun pintar, perilakunya bagus, tapi kemudian di hasil penelusuran jejak digital di medsosnya ada ujaran kebencian, dicoret itu. Itu kaitan dengan mental. Jadi makanya tolong jagain tuh anak-anak, jangan ketika main bermedsos itu ada kata-kata yang nggak bagus. Maka karena saya biasa berhubungan dengan banyak pihak di medsos tuh nggak ada saya kata-kata yang nggak bagus itu di medsos. Ya grup WA aja saya ngasih kalimat, padahal kalimat motivasi di delete di grup WA, ya kan? Itu ada kalimat motivasi padahal. Cuman karena nggak nyambung yang bacanya, saya nggak boleh sebutin di mana grup WA-nya. Ya, itu baru di grup WA yang skupnya masih kecil. Coba kalau grupnya itu di medsos yang skupnya lebih global, Bapak Ibu mungkin akan didiskreditkan, ya, disisihkan. Inner journey dalam konsep ajaran Islam itu penting. Kenapa? Kita ini kalau nggak bisa ngenalin diri, nggak akan mungkin kenal tentang Tuhan. Makanya ada kalimat dari para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana caranya? Hasan Muhammad mengajarkan itu. Ya, merenung, melakukan halwat, melakukan suluk, ya. Nah, itu kalau yang nggak belajar tasawuf nggak ngerti suluk, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan inner journey baru outer. Al-Qur'an memberikan kepada kita bimbingan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukankah engkau diperjalankan oleh Allah di atas muka bumi? Kau diberikan telinga yang dengan itu engkau mendengar. Engkau diberikan mata yang dengan itu engkau melihat. Engkau diberikan hati yang dengan itu engkau merasa. Kata Allah, yang buta dan tuli itu bukan telinga, bukan mata, tapi yang buta dan tuli itu hatimu yang ada di dalam dada. Itu Al-Quran. Nanti cari di surat pertama sampai surat terakhir akan ketemu kalimat itu. Khatam itu kan bulan Ramadan. Gara-gara nyari kalimat itu. Nah, sebab itulah ini perhatian kaitan dengan mental, warning. Apa itu? Yang pertama adalah self pity. Apa itu self pity? Orang yang terlalu lebay, ya, mengasihi diri dengan banyak mengeluh, lebay. Gua kayak nggak dihargai. Gua kan ustaz, gua kan kiai. Masa gua kagak dihormatin? Duduk di tempat biasa, harusnya di depan, dikasih minum deh, pakai teko, ya kan? Itu lebay namanya. Itu mental, Pak. Bu, mental itu. Self pity namanya. Biasa aja lah. Hidup itu biasa aja. Mau dihargai nggak dihargai, nggak ada masalah.
Hidup itu kalau pengen berharga, dia akan hidup sesuai dengan komunitasnya. Sebotol air mineral, saya nggak boleh sebutin mereknya, itu tergantung tempat. Kalau di pinggir jalan harganya 5.000, kalau di hotel bintang 5 harganya 20.000. Padahal sama-sama air mineral, sama isinya. Kok kenapa harganya beda? Beda tempat, bos. Ya kan? Maka kalau hari ini Anda tidak dihargai di sini, nggak usah sakit hati, karena memang orang lain nggak kenal Anda. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak dihargai, padahal memang dia punya kualitas, dia nggak tahu kualitas masalahnya. Kalau tahu kualitas, dia pasti akan menghargai. Jadi nggak usah khawatir, santai aja. Nanti di tempat lain juga dihargai, gitu loh. Paham? Mudah-mudahan paham. Santai aja, gitu kan. Itu namanya safety. Ini warning. Yang kedua, insecure. Tahu insecure? Apa itu insecure? Itu anak-anak Gen Z itu tahu tuh, Ustaz Nabi itu tahu insecure, tahu ya? Apa itu insecure? Hah? Kurang percaya, ya, insecure. Makanya supaya kita ini insecure, supaya dirubah insecure, maka caranya bersyukur. Dari insecure bersyukur, maka akhirnya terbebas dari kubur. Ya kan? Karena namanya syukur itu, Pak, itu dekat dengan Allah. Kemudian apa lagi? Mediocrity. Ini kenapa saya menggunakan bahasa-bahasa ini? Itu bahasa-bahasa psikologi ya. Apa? Merasa biasa-biasa saja, padahal ini luar biasa. Itu mental. Karena kondisi lingkungan yang memposisikan dia biasa-biasa saja, nggak keluar gitu. Kalau ibarat batu, ya batu cincin, nanti sampingnya yang jualan batu cincin tuh. Itu kalau belum dipotong, kemudian diasah, dipoles, nggak kelihatan tuh itu apa namanya cakepnya. Padahal itu baca. Masya Allah, ya. Baca sama batu Garut sana. Orang yang ngerti batu, saya kalau nggak pakai nih, biasanya kan. Itu kalau udah diasah keluar itu apa namanya seratnya, uratnya. Orang beli batu itu karena sudah diasah. Tapi kalau orang yang tahu tuh, meskipun bongkahan masih mahal, ya. Itu warning ya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang mental illness. Tadi mental health ya, itu melahirkan yang namanya abundant mentality, melahirkan yang namanya unshakable mentality. Abound itu berkelimpahan, kemudian unshakable itu tangguh. Kalau mental illness itu karena mental sakit, maka ini yang pertama adalah scarcity mentality. Mentalnya serba kekurangan. Makanya ini saya pernah nulis yang kemudian dari tulisan itu membuat saya dikeluarkan di grup. Mental miskin versus mental kaya. Jadi kaya miskin itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang materi, tapi kaitan dengan mental. Kalau mental miskin sedikit materinya, meskipun dia jumlahnya secara kuantiti banyak, tapi karena dia merasa kurang, maka jadi miskin. Jadilah koruptor kalau dia bekerja. Dia merekayasa, dia maling tuh. Itu orang-orang yang merasa kekurangan. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Istri yang nggak pernah bersyukur nyap-nyap pula sama suaminya. Ya kan? Suami yang nggak bersyukur begitu juga. Dia kebanyakan nyalahin aja istrinya. Padahal udah banyak. Si perempuan itu yang namanya wanita jadi istri itu 24 jam kerjanya. Dibandingkan bapak yang kerja cuma hanya 8 jam. Ya, pulang dari kerjaan itu udah minta dilayani ini dan itu. Saya boleh tanya sama istri saya ini nyuci masih nyuci, nyetrika saya masih nyetrika. Saya nyetrika masih saya nyetrika sampai saat ini. Ya mungkin yang pernah ke rumah saya tuh saya lagi nyetrika, gitu kan. Meskipun saya kenapa bu? Ada apa? Pulang
kita, terletak. Dia begitu takbir, Allah Akbar, dalam batin, jangan-jangan kecoa nanti merembet ke tubuh saya. Itu sholat berantakan udah karuan gara-gara kecoa. Ada, ini kaitan mental ini. Tuh kan, jadi heboh semuanya gara-gara kecoa. Kata kecoa salah saya apa ya? Lanjut gak? Buntuti kecoanya udah pergi? Udah. Nanti diinjak. Tapi kecoa saya nggak mau apa-apa, diinjak-injak aja. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mental sehat, biasanya itu mental sampai kekurangan. Orang kaya dan miskin itu bukan ditentukan oleh rumahnya besar, oleh mobilnya banyak yang bermerek, bukan karena duitnya di deposito banyak, bukan. Tapi orang yang kaya itu adalah merasa dirinya lebih. Kalau merasa dirinya kurang, itu miskin meskipun kaya. Makanya lihat, ketika diajak sedekah, bawaannya kayaknya berat, kurang mulu. Ada orang yang sebetulnya pemulung, saya pernah cerita juga di sini. Namanya Mak Yati, ya, pemulung tinggal di lingkungan Masjid Al-Ittihad. Saya sering isi di sana, nanti saya isi juga subuh di sana. Itu Mak Yati ini pemulung. Nanti searching di internet itu ada. Mak Yati itu pemulung. Dia ngumpulin duit usianya 60 tahun. Dia mulung, dikumpulkan duitnya tiap hari terkumpul 3.000, dia sisihkan 1.500 untuk kehidupan, untuk makan. Kumpulin, begitu terkumpul dibelikan emas. Begitu dia sudah banyak emasnya, dia belikan kambing, dapat 3 ekor, diserahkan ke panitia. Untuk apa? Kurban. Kata orang yang sesama miskin, ya kan, secara fisik itu miskin, Emak ini kan orang miskin, nggak ada kewajiban untuk berkurban. Kurban itu orang yang punya. Kita mah posisinya bagian nerima. Mayati ini kemudian dia bilang, emang orang nggak punya nggak boleh kurban? Buku keren. Ya, udah nggak bisa ngomong lagi. Sama halnya, emang kalau orang yang nggak punya nggak boleh sedekah ke masjid? Boleh, ya kan? Tapi ada orang yang duitnya banyak, begitu datang orang bawa kartu sumbangan bulanan, ditutup itu pintunya, dikunci, pura-pura kagak ada. Itu kan suka ada yang beredar tuh kartu sumbangan donatur, ya kan? Yang dibuat oleh Pak Haji Mulyadi, gitu kan? Ya kan? Ada orang, ya dia nggak mau gitu. Tapi ada orang yang meskipun dia biasa-biasa saja, dia ngasih besar. Bukan dia sombong, bukan. Dia memang ingin berbagi. Kenapa dia bisa berbagi? Karena punya lebih. Orang kaya itu, ya definisinya banyak lebihnya daripada kurangnya. Itu orang kaya. Jadi bukan terkait dengan dia rumahnya besar, karena meskipun rumahnya besar, itu miskin kalau kemudian dia bakhil. Kenapa? Karena hanya mementingkan diri sendiri. Ya kan? Kalau orang kaya itu pengennya ngasih aja. Makanya tadi abundant mentality, berkelimpahan. Dia berlimpah, ya kan, kaya. Ya. Nah kemudian mental illness ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu melahirkan yang namanya krem. Tahu krem? Krem itu tahu kan? Kepiting. Tahu kepiting? Kepiting itu Bapak Ibu nanti lakukan uji coba. Beli kepiting hidup 1 ember, taruh di ember, perhatikan deh kepiting. Nanti kepiting begitu ada satu yang naik, ya di ember itu, dia tarik lagi tuh sama kepiting yang lain. Makanya kenapa disebut crab mentality, mental kepiting. Mental kepiting itu adalah mental dia semos, Pak, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka kalau bisa orang lain jatuh sejatuh-jatuhnya lebih rendah dari dirinya. Itu crab mentality.
Dia nggak boleh orang lain maju. Yang boleh itu orang lain itu rendah di bawah saya. Itu crash mentality. Hati-hati itu. Itu orang-orang yang julid namanya. Hah? Bukan juli, bukan. Julid ya. Sebenarnya apa berarti? Julid. Bukan juli, bukan ya. Julid, Pak. Julid itu apa? Resek. Iri. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki mental iri, dengki, nah itu keren mental itu. Dia nggak boleh orang lain maju. Makanya lihat kata baginda Nabi, doa salah satu doa yang paling ijabah, ya, adalah doa yang kita panjatkan untuk orang lain, yang orang lain yang kita doakan nggak tahu. Itu diijabah doanya. Makanya hati-hati jangan mendoain orang yang buruk-buruk, takutnya yang buruk itu menghampiri diri kita. Mudah-mudahan yang pengurus masjid mencret semua biar aku ganti. Nah, yang mencret bukannya pengurus masjid, ente yang ngedoain. Ya kan? Berharap dia bisa gantiin gitu kan. Yang ada dia masuk rumah sakit. Harusnya doain dari jauh itu yang bagus-bagus. Ya Allah sehatkan dia, ya kan? Itu mental yang berkelimpahan. Begitu lewat orang tukang jualan, ya Allah mudah-mudahan lakukan jualan, ya Allah mudahkan, jauhkan dari kesusahan hidupnya. Padahal gak kenal tuh, coba lakukan gitu setiap hari. Ya Allah berikan tuh yang jualan itu mudah. Kan ada yang tukang suka jualan tuh, yang bapak-bapak itu yang jualan opak tuh. Ya syukur-syukur kita beli, ya kan? Itu diijabah doanya. Sama juga ketika kita mendoain buruk sama orang. Kita mendoain buruk sama orang, ya, padahal kita lagi puasa kan? Ya udah, selesai sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini menjangkiti banyak di kalangan kaum Gen Z. Kaum Gen Z itu anak generasi-generasi kayak Nabil gitu kan, di Gen Z kan. Nah ini temannya siapa? Zul ya, itu Gen Z. Anak-anak Gen Z itu kalau masuk di kantor, karena saya nanganin perusahaan nih, itu kalau ditegur ngambek, cepat ngambek. Besok resign dia, ngeluarin pengunduran diri. Itu mentalnya anak-anak Gen Z itu begitu. Memiliki mental yang disebut dengan self-serving bias, dan juga nanti ada keturunannya yang disebut dengan strawberry mentality. Strawberry, tahu strawberry? Strawberry itu kayak apa? Wow, warnanya merah, menarik kan dia? Dipijit lembek, digigit asam. Itulah strawberry mental strawberry. Itu anak-anak Gen Z, ya, self-serving bias. Itu dia memang menarik itu. Kenapa? Anak-anak Gen Z itu pinter-pinter. Nah ini kayak dia pegang medsos gitu. Ini yang jagonya nih, anak-anak. Ya kalau kaliber bapak-bapak yang era-era dulu, kayak saya aja ngerti tentang yang namanya WA yang ngajarin Yasmin. Yasmin tuh anak saya kelas 5 SD. Ya, yang ngajarin tentang Instagram dia juga. Ini kan live TikTok, yang ngajarin dia juga. Saya nggak ngerti. Saya pakai handphone hanya cukup WA doang. Itu WA aja saya belakangan tahu. Dulunya kan cuma telepon doang. Makanya saya nggak pernah pakai smartphone dulu kan. Baru aja kan, ini aja 2020. Ya kan? Belum lama. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi nih anak-anak yang pinter-pinter itu belum tentu mentalnya lebih bagus. Maka kalau dalam dunia bisnis itu penting mengenali tentang generasi. Kenapa? Karena kaitan dengan produktivitas. Lihat anak-anak remaja, kalau lagi diapresiasi kumpul, begitu nggak diapresiasi yang datang cuma sendiri, gitu. Ini yang temannya nggak ada, kan? Tahu kemana? Kebanyakan ini bukan remaja, era zaman tahun 1445, anak remajanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mental strawberry itu gampang ngambek. Kesinggung dikit aja ngambek, besok langsung keluar.
resign gitu. Makanya itu perusahaan pusing nih kalau ngadepin anak-anak Gen Z itu. Serius. Kita orang tua juga sama. Saya punya program juga namanya parenting program. Ya, parenting program itu masuk ke sekolah-sekolah, gratis juga itu. Nggak berbayar. Itu programnya adalah guru, siswa, orang tua. Ya. Kenapa? Anak-anak ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nggak perhatikan, ini generasi terus. Saya punya program juga mendukung program pemerintah tentang membangun generasi emas 2045 kan. Meskipun katanya ngapain didukung pemerintah? Oh saya karena orang asli Indonesia saya harus cinta terhadap negeri saya. Ya kan? Kalau dalam konsep ajaran Islam kita harus memperhatikan juga generasi berikut. Ini masjid kalau nggak ada anak remajanya, masa depan suram ini masjid. Kan nggak mungkin selamanya pengurus itu akan tetap ada di sini. Emang mau hidup lama? Ya kalau saya tanya sama Pak Win mau lama di sini? Asik mau kan? Pak Haji Mulyadi, Pak Wali mau lama di sini? Enggak kan? Pasti harus ada generasi penerus. Siapa itu? Remaja. Kalau remajanya kemudian tidak diakomodir, makanya cakep kalau diakomodir. Cuman sayangnya begitu subuh cuma 1 orang. Makanya di Turki namanya Recep Tayyip Erdogan gitu kan. Itu anak-anak remajanya itu digiring untuk ke masjid. Ya, cinta terhadap masjid ya kan. Maka insya Allah itu menjadi orang-orang yang hebat. Nah, self-serving bias itu apa? Self-serving bias itu gini. Ini virus yang paling berbahaya dan memang menjangkiti juga kepada kalangan orang-orang dewasa. Itu contoh sederhananya gini, ketika seseorang itu sukses, dia menganggap bahwa sukses itu gak ada campur tangan orang lain, ini karena murni karena saya. Sehingga memunculkan kesombongan. Itu self-serving bias. Ketika gagal, dia salahin orang lain. Itu mental bahaya itu. Betul gak? Ketika sukses dia menganggap kalau bukan karena saya, ini nggak akan mungkin terjadi. Nah itu hati-hati itu self-serving bias. Begitu gagal, gara-gara kamu sih. Coba kalau kamu nggak ada, ini nggak berantakan kayak begini. Nah, itu self-serving bias. Nah teman-teman yang saya hormati, apa kaitannya mental sehat? Karena judulnya apa tadi? Membangun mental di bulan Ramadan. Membangun mental sehat di bulan Ramadan. Sekarang saya tanya, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Hitung lagi. Ramadan bulan keberapa? Hah? Bulan keberapa? 9 ya. Bulan ke-8-nya apa? Sya'ban. Bulan ke-7-nya Rajab. Tuh gitu. Kalau bulan ke-10 Syawal. Kalau nggak ingat kebangetan. Kalau bulan 10 nggak ingat. Karena biasanya itu bulan 10 itu yang favorit. Betul nggak? Bulan ke-9 itu nggak favorit gitu. Kenapa? Meskipun di masjid masih ditulisin marhaban ya Ramadan, aku menyambut Ramadan, aku gembira menyambut Ramadan. Bener gak gitu? Bohong itu. Ini kan ngarang itu. Saya mau tanya, puasa enak gak? Tolong jawab secara jujur, puasa enak gak? Kalau saya gak enak ya. Serius. Ya, nggak enak, ya kan? Mau diatur-atur, makan harus sebelum subuh. Ini tapi jangan di-framing ya. Ini saya belum tuntas, tolong perhatiin serius nih. Begitu dipenggal tuh kalimat videonya, nah itu, ini menjadi aliran sesat ini. Ini ada penceramah mengatakan puasa kagak enak. Ya, yang pura-pura enak itu pura-pura aja itu. Coba aja.
Kayak seperti layaknya, mohon maaf, ada orang ketika santun kayak begini, saya ini pakai ini, pura-pura aja kelihatan soleh. Padahal aslinya nggak tahu soleh apa kagak. Ini saya, ini bukan yang lain. Nih, makanya pakai jas, pakai gamis, ya kan? Coba kalau saya pakai kaos oblong, manjar, ya kan? Tapi ada, saya salut itu kayak yang ngisi ceramah dengan pakaian ala kadarnya, siapa tuh? Kayak Hanan Ataki, ya kan? Hanan Ataki kalau ceramah kan biasa aja itu, penampilannya nggak wah gitu, ya tapi isinya keren itu. Ini ceramah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau jujur, puasa itu gak enak. Karena lebih sederhana gitu. Bapak, Ibu, makan enaknya diatur atau ngikutin aturan sendiri? Hah? Enakan bebas makan itu. Ini datang Ramadan, puasa, makan diatur-atur. Udah begitu, yang ngikutin aturan Rasulullah itu, yang ngikutin Nabi Muhammad SAW itu, Bapak ketika buka cukup seteguk air, 1 butir kurma, 3 butir kurma, mana nendang kata Doni. Orang biasanya makan lontong 3, tiba-tiba suruh makan 1 butir kurma. Ini kan diatur-atur kan? Nah pertanyaannya kenapa mau? Makanya lihat redaksinya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 redaksinya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal islam. Makanya nggak ada itu yang namanya puasa dengan identitas yang tertulis di KTP, meskipun Islam belum tentu puasa. Tapi kalau orang beriman pasti puasa itu. Orang yang beriman pasti puasa. Oh dia Islam kok kenapa puasa? Oh dia kagak beriman. Oh iya nggak puasa, kan lagi safar. Dia bukan kagak puasa. Dia lagi melakukan perjalanan. Nah sebab itulah Bapak Ibu jam 6:30 ya. Ya. Nah, habis ya waktunya. Habis tuh. Saya nggak sadar nih. Saya tanya dulu sama Pak Pengurus, Pak Wage, Pak Haji Mulyadi, Pak Wage gimana mau lanjut atau Pak? Cukup. Kalau saya sih sampai sore baru ada lagi sore. Saya sih nganggur. Wah ibu-ibu mau tanya usaha. Memang saya mau akomodir ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak diakomodir hancur semuanya. Saya buka aja dulu pertanyaan. Mungkin boleh nggak kalau dikasih pertanyaan? 1 atau 2 boleh nggak? Bu Tuti boleh? Kalau dia nanya, silakan. Tadi karena ibu-ibu sudah mulai ngangkat tangan. Nggak tahu ngangkat tangan habis waktunya. Ada yang silakan kalau nanya. Bapak-bapak yang namanya kan? Silakan. Waalaikumsalam. Boleh, ketiga juga boleh kalau diizinin. Tergantung ketua majelis taklim ibu ini betul. Tadi disinggung masalah zikir dan doa. Kan beda Ustaz. Itu Pak zikir yang lebih mendalam. Sekarang bagaimana kita walaupun sama kita penjuru ke zikir, artinya ada apa namanya itu ke merasa ke dalam hati. Kan ujungnya jadi terang dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan itu kan kadang-kalanya menyelenggarakan gathering family. Itu kan kalau saya pikir itu menggiring ke arah mental agar lebih guyup lah. Tadi Pak Ustaz memberi contoh tentang salah satu contohnya tentang kesamawat. Itu kan untuk mengendalikan diri juga. Nah sekarang apakah gathering family itu salah satu yang seperti Pak Ustaz bilang tadi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pertanyaan pertama saya jawab dengan hadis. Dalam hadis yang sahih itu ada kalimat la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Doa seseorang ditolak oleh Allah ketika pikiran, hati dan lisan serta perbuatan tidak benar. Artinya ada orang yang bergerak sholat tapi pikirannya enggak sholat, hatinya enggak sholat, maka sholatnya ditolak. Ada yang hatinya dia ingat sama Allah tapi enggak sholat, sama juga. Ada orang yang penting berbuat baik, ya kan, yang penting orang itu berbuat baik. Nah, baiknya seperti apa? Kan baik dalam perspektif manusia itu pasti beda-beda. Bagi orang yang beriman, kebaikan itu sumbernya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Makanya ada yang namanya konsep dalam ilmu tasawuf itu, ada yang namanya syariat, ya. Ada yang namanya thariqah, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya ma'rifat. Ya, itu dalam tasawuf. Nah, ketika konsep ini dijalankan oleh seseorang, itu namanya kaum salih, melakukan suluk. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penentuan kita melakukan apa, penentuan kita mau jadi apa ditentukan oleh mental. Mental itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW sebelum dianggap menjadi Rasul itu dicerdaskan dulu oleh Allah. Dengan disimbolisasikan oleh Allah diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5. Isinya adalah bagaimana untuk kita menjadi orang yang berwawasan, memiliki kecerdasan. Dan bagaimana caranya supaya kita memiliki wawasan? Harus belajar. Dan belajar itu ada cara, salah satunya baca, ya, taklim, bertanya. Nah, itu kan proses bertanya itu adalah proses mencari tahu. Proses mencari tahu itu ada namanya proses belajar. Ada proses memberitahu. Siapa yang memberitahu? Guru namanya. Siapa yang menerima pengetahuan? Murid namanya. Kalau kayak dipelajari di kitab di pesantren namanya kitab Ta'lim Ta'alim, itu kitab tipis, itu adalah kitab awal yang harus dipelajari. Nah, kaitan dengan yang namanya wirid dengan zikir, apa bedanya? Kalau wirid itu hanya sekedar ritual. Makanya ketika ada orang, mohon maaf saya bukan mendiskreditkan, merendahkan tentang istighosah dan wirid masal gitu. Kenapa sudah doa teriak-teriak gitu kan, tapi kok nggak ada dampaknya? Oh iya, nggak ada dampaknya, cuma hatinya doang. Ya, cuma hanya lisannya doang, hatinya mungkin terpikirin dan itu. Yang memimpinnya mohon maaf, ribu maaf, ya. Yang dipikirkan adalah amplop. Ya, setelah memimpin zikir itu. Kan kadang kalau diundang ada tahlilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Kemudian yang mimpin gitu kan, mimpin. Begitu nggak dikasih amplop besok nggak datang lagi. Ya, apalagi kalau yang diundang adalah orang yang memang sudah terbiasa mendapatkan itu. Padahal yang namanya zikir, kalau zikir itu menyatu antara lisan, ya, hati, pikiran, perbuatan, itu menyatu, satu kesatuan. Coba kita, nggak usah tentang zikir, nggak usah tentang wirid, makan aja. Kita nih nggak menyatu dengan punyahan dengan perasaan. Kita punya makanan, nggak menyatu perasaan dengan yang namanya yang dipunya, yang dimakan. Kira-kira itu enak nggak? Nah, harus menyatu. Makanya kalau makan itu nikmatin betul punyahannya, setiap gigitannya, setiap gigitannya. Di samping kita tahu isi, ya, isi yang dimakan. Nah, ibadah, makanya lihat kayak sholat itu kenapa kok nggak berdampak gitu? Padahal perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, surat ke-29. Apa yang disampaikan oleh Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat sunnah, ya kan, rawatib, sholat sunnah yang lain, ada qiyamul lail segala macam. Tapi kalau hidupnya nestapa gitu, ngeluh, berarti gak nyambung kan dengan sholat. Mentalnya mental illness gitu, mental nggak sehat gitu. Jadilah kayak Nabil gitu, orangnya happy, senyum gitu, Nabil. Ya kan?
Ini ambil happy aja di sini kan. Mau dihargai mau enggak, dia tetap ngimamin aja deh. Happy aja Nabil kan. Dia mau disebutin namanya, cuek, ya kan. Disebutin namanya, ya oke, gitu kan. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan wirid dengan zikir itu beda. Maka yang diperintahkan bukan wirid tapi zikir, zikrullah. Yang pertama, yang kedua, kaitan dengan yang namanya family gathering. Family gathering itu memang tujuannya untuk mengguyupkan kan family. Biasanya yang ada yang family gathering itu bukan keluarga kan, perusahaan. Saya perusahaan itu, yuk kita berada di perusahaan itu kalau keluarga. Satu keluarga yang harus kita jaga. Maka kemudian diadain gathering, ya kan? Gathering itu, kumpul. Jadi kumpul, ya. Nah diisi, ada yang dengan nyanyi-nyanyi, ada yang makan-makan, ada yang namanya arung jeram, ada yang namanya motivasi. Itu family gathering begitu. Biasanya kan? Sebetulnya ini family gathering juga nih hari ini. Arisan ya kan? Arisan itu sama family gathering gitu kan? Itu. Tadi inti pertanyaannya apa family gathering? Itu kan salah satunya untuk mental yang sama efek buat perusahaan. Oh iya. Tapi kalau sudah begitu kan kadang-kadang hasilnya juga nggak ada. Karena yang di yang makanya saya bilang gini, kayak program-program motivasi, kayak program-program training, ada orang yang kemudian di ruangan training itu nangis-nangis, di ruangan training nangis-nangis, begitu keluar dari training sama suami kawan juga, sama istri disakitin juga. Waktu di ruang training sih terkondisikan oleh ruangan, oleh trainer gitu kan. Begitu keluar masih berantem juga sama teman training. Ya, makanya yang paling sangat efektif ya untuk membangun karakter itu memang dengan menggunakan pengetahuan, wawasan, dan itu nggak bisa sebentar. Kalau training itu yang buang-buang anggaran aja lah. Ya kan kalau perusahaan itu. Nah kan kalau yang bagus tuh rutin. Makanya kayak kajian yang bagus itu bukan kajian sesaat. Kajian yang rutin supaya memang nyambung ilmunya. Kalau gurunya ganti lagi ya. Makanya saya bilang seringkali saya ngasih masukan ke masjid-masjid itu, ada kitab yang dijadikan rujukan, kemudian materinya terus berkelanjutan. Ketika memang belum tuntas kayak gini kan nggak tuntas. Mau dituntaskan udah jam 7, nggak dituntaskan nanggung, ya diundang lagi agak susah, kayak gitu kan. Ini waktunya. Bukan saya nggak mau sebetulnya, dan bukan juga pengurus nggak minta. Berkali-kali Pak Win tuh minta saya serius. Pak Win tuh sering banget minta saya ngisi, ya kan, Pak Wage minta saya ngisi gitu kan. Bukan saya nggak mau juga, karena sudah terpatok juga di tempat lain. Kalau dibutuhkan, ya kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan ya saya keliaran kemana-mana. Meskipun rumahnya dekat ya sholat aja saya hadirnya di sini. Cukup ya, udah jam 7, kasihan tuh Bu Tuti udah gelisah. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini membawa dampak, membawa kebaikan, membawa pengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Sebenarnya belum nyambung nih ke puasanya, ke Ramadannya, baru membahas tentang mentalnya. Ramadannya belum kesinggung, ini dikit, baru dikit doang. Cuma memang butuh waktu. Tapi mudah-mudahan nanti saya kan masih ada ngisi lagi sekali tuh di kultum kalau masalah. Cuma kalau kultum agak susah tuh lama-lama, diprotes tuh lama. Nanti kalau mau cari waktu yang luang, nanti saya infoin lah sama Pak Wagil sama Pak Win ya. Kalau diizinkan gitu, boleh nggak? Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.